bagaimana kabar kalian di rumah? Hari ini kalian akan mengikuti talk show tentang penerimaan penggalang pramuka baru yang bertemakan tentang kode kehormatan pramuka. Kita buka dengan salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Di masa pandemi saat ini, penerimaan penggalang baru dilaksanakan secara berbeda. Makna kepramukaan tetap berjaya. Adik-adik, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan diri dan lingkungan, jangan lupa mandi, jika berpergian gunakan masker dan membawa hand sanitizer. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama itu adalah Kak Miss. Kita panggilkan Kak Miss. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selanjutnya kita panggilkan narasumber yang kedua yaitu Kak Vivi. Kita panggilkan, ini dia Kak Vivi. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Kak Miss, Kak Vivi, untuk memberikan semangat kepada adik-adik kita yang di rumah, mari kita buka dengan tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Kak Miss, selamat datang Kak Vivi. Selamat datang Kak Wulan. Halo semuanya, adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya Kak Miss, Kak Vivi? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan sehat. Sebelum masuk ke tema, saya mau menanyakan nih kepada Kak Miss dan Kak Vivi bagaimana pengalamannya selama mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kita mulai dari Kak Miss. Bagaimana Kak Miss pengalamannya selama mengikuti kegiatan pramuka? Baik Kak Bulan, saya akan mencoba sedikit berbagi pengalaman ketika saya mengikuti kegiatan pramuka di sekolah kita ini. Tentunya sangat menarik sekali, sangat menyenangkan sekali mengikuti kegiatan pramuka di sekolah kita ini. Banyak hal-hal yang baik, yang positif yang kita dapatkan dari kegiatan pramuka tersebut. Contohnya ketika kita mengikuti kegiatan perkemahan, kita di situ dilatih untuk disiplin, untuk mandiri, untuk bekerjasama dengan sesama teman satu regu. Baik, itu pengalaman dari Kak Vivi intinya tentang kemandirian dan kerjasama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman Kak Vivi tentang kepramukaan. Silakan Kak Vivi. Ya, kalau kepramukaan menurut versi saya mengikuti pramuka sejak masih sekolah, ya Kak Wulan, dari SD, SMP, dan SMA. Itu banyak pengalamannya, banyak suka dan duka, terutama waktu kita berkemah, begitu ya. Saya dulu selalu menjadi ketua regu. Kemudian bagaimana kita mempelajari sandi-sandi, kemudian bagaimana kemandirian dan kerjasama, dan itu bekal-bekal saat kita pramuka itu tentu saja membuat bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi saya merasa hidup saya lebih mandiri, lebih disiplin, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Itu sangat banyak manfaat yang mengikuti kegiatan pramuka. Baik, intinya sama Kak Miss dan Kak Vivi menitik beratkan kepada kemandirian, gitu ya. Betul. Kak Vivi, Kak Miss, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Pelajaran apa sih yang didapat dari kegiatan kepramukaan? Kita mulai dari Kak Vivi dulu ya. Silakan Kak Vivi. Iya, banyak ya kegiatan pramuka itu mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, cinta alam. Nah, cinta alam ini penting banget. Pentingnya apa? Pentingnya misalnya banyak kegiatan pramuka tetapi anak-anak nggak cinta alam. Kegiatan pramuka tapi mereka masih buang sampah sembarangan. Nah, ini mengajarkan, di pramuka mengajarkan bahwa begitu banyak kegiatan pramuka tapi tetap juga kita harus cinta alam. Misalnya buang sampah, nggak sembarangan, kemudian pakaian-pakaian pribadi kalau misalnya lagi kemah ya. Selanjutnya kita akan bertanya dengan Kak Miss tentang pelajaran apa yang didapat selama ia mengikuti pramuka. Kak Miss, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa didapatkan oleh adik-adik selama mengikuti kegiatan pramuka? Baik adik-adik, pelajaran yang didapat dalam mengikuti kegiatan pramuka selain yang disebutkan Kak Vivi tadi, masih ada
yaitu pelajaran tentang keterampilan. Ya, nah, adik-adik nanti akan belajar tentang keterampilan memasak. Wah, seru sekali ya, seru. Ya, seru. keterampilan memasak. Di situ adik-adik akan diajarkan cara mengolah makanan tradisional, baik itu berupa makanan ringan maupun makanan makan siang atau makan malam. Itu adik-adik akan diajarkan keterampilan seperti itu. Baik Kamis, ternyata memang banyak sekali pelajaran yang didapatkan oleh adik-adik ketika mengikuti kegiatan kepramukaan. Ya, betul sekali. Baik, kita akan membahas lebih mendalam tentang kode kehormatan pramuka. Nah, sekarang nih, apa makna dari kode kehormatan pramuka? Kita mulai dari Kamis terlebih dahulu ya. Kamis, kira-kira apa sih maknanya? Secara bahasa, dasa dharma berasal dari kata dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 10, sedangkan dharma merupakan bahasa Sanskerta yang memiliki arti kewajiban. Jadi Kak Vivi dan Kak Ulan, makna dari dasa dharma adalah 10 kewajiban bagi anggota pramuka. Wah, ada 10 ya. Itu ya Pak Nis ya. Jadi anak-anak, dasa dharma itu artinya adalah 10 kewajiban bagi anggota pramuka. Oke, mari kita lihat apa sih isi dari dasa dharma pramuka. Bahwa ini dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik Kamis, Kak Vivi, itu adalah 10 dasa dharma yang akan menjadi kewajiban sebagai anggota pramuka. Pada saat saya sekolah dulu nih Kamis, Kak Vivi, pengalaman. Jadi saya untuk menghafal dasa dharma ke-10-nya itu diajarkan tentang jembatan keledai nih. Ada yaitu Taci, Papa, Rera, Hedi, Besu. Jadi ke-10-nya itu supaya paham, ternyata sampai sekarang saya pun paham 10 atau dasa dharma pramuka itu karena jembatan keledai ini. Bisa diterapkan ya, adik-adik di rumah ya supaya lebih mudah dihafal. Saya mudah dipahami. Iya. Menurut Kak Vivi, apa sih penerapan dasa dharma? Nah, tadi kan kita sudah memaparkan 10 nih. Sekarang kita lebih menekankan ke yang kedua. Yang kedua yaitu tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kira-kira Kak Vivi, penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa anak lakukan untuk menerapkan dasa dharma yang kedua? Silakan Kak Vivi. Iya, cinta alam kepada sesama manusia itu sebenarnya mudah kita terapkan. Salah satu contohnya adalah buang sampah pada tempatnya. Adik-adik mungkin sering sekali kalau misalnya ya waktu pelajaran tatap muka dari kantin buang sampah nggak ke kotak sampah, tapi buang sampahnya ke laci, Ke kolong meja ke ya. kolong meja. Masih mending kalau misalnya sampahnya itu kering. Kadang sampahnya basah, bekas somai, bakso itu dibuang ke laci gitu ya. Kemudian menghemat penggunaan listrik, bisa juga menanam pohon. Yang paling mudah juga adalah menghemat penggunaan plastik. Kan banyak isu-isu sekarang ya, plastik itu kita harus berhemat. Kalau ada sebuah penelitian sedotan itu kalau dijejerkan, sampah sedotan kalau dijejerkan itu bisa 2 kali mengelilingi bumi gitu. Jadi kita harus sangat-sangat menghemat penggunaan plastik sebagai salah satu bentuk cinta alam kepada sesama manusia. Kak Vivi tadi menerapkan benar-benar apa yang terjadi di dalam kelas ya Kak Vivi. Oke. Selanjutnya nih, tadi Kak Vivi yang kedua, sekarang Kamis saya minta yang kelima. Yang kelima itu tentang rela, menolong, dan tabah. Kira-kira Kamis apa sih kehidupan yang berkaitan dengan tema atau dasa dharma yang kelima ini? Silakan Kamis. Baik Kak Ulan dan Kak Vivi. Jadi contoh dasa dharma pramuka yang kelima, yang pertama berusaha menolong orang yang sedang mengalami musibah dan kesusahan. Kemudian yang kedua menolong orang lain tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga
tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Yang keempat, tidak banyak mengeluh dan putus asa. Dan yang kelima, bersedia menolong tanpa diminta. Itu Bu Kak Vivi, ya. Susah-susah gampang ya Kak Vivi ya, susah-susah gampang. Terutama kalau misalkan ada bapak ibu guru yang kesulitan yang bawa media pembelajaran bisa dibantu ya Pak Vivi Kamis ya. Oke. Baik, selanjutnya tadi sudah data dharma yang kedua dan kelima. Selanjutnya Kak Vivi. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat contoh apa sih yang bisa diterapkan oleh adik-adik pada dasa dharma yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu tentang hemat, cermat, dan bersahaja. Silakan Kak. Iya, yang ketujuh tentang hemat, cermat, dan bersahaja. Contoh yang paling realistis adalah rajin menabung. Kemudian namanya rajin menabung berarti tidak boros ya. Kemudian membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi membeli barang itu nggak hanya dilihat dari mereknya saja mungkin, tapi berdasarkan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan. Ya, kemudian juga mungkin masa pandemi ini malah bisa membuat kalian lebih hemat gitu ya. Mungkin nggak perlu jajan gitu ya, nggak perlu jajan, bisa masak di rumah sendiri, belajar masak. Nah, besok akan ada YouTube itu loh tentang bagaimana memasak di rumah. Nah, jadi kita bisa praktek di rumah. Nah, dan itu salah satu cara bagaimana menghemat supaya kita nggak jajan di luar. Nah, itu salah satu hal yang paling konkret untuk dasa dharma yang ketujuh. Nah, dasa dharma yang ketujuh juga terutama kantin juga tutup ya Pak Vivi ya. Kantin Selama tutup. masa pandemi, jadi anak-anak lebih sehat, terutama karena makanan dimasak sendiri lebih higienis pasti ya. Lebih higienis. Selanjutnya nih, tadi dasa dharma yang kedua, 5 dan 7, selanjutnya yang ke-9. Coba Kak Nis, apa ya yang dasa dharma ke-9 tentang bertanggung jawab dan dapat dipercaya? Kira-kira apa sih pesan yang akan disampaikan kepada anak-anak? Baik Kak Ulan dan Kak Vivi, dasa dharma yang ke-9 itu menjalankan suatu tugas atau pekerjaan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Jadi setiap kita menjalankan suatu tugas itu tidak main-main. Nggak nunda-nunda. Tidak nunda-nunda. Iya, nggak nunda-nunda. Dikerjakan dengan penuh rasa tanggung Apalagi ini jawab. tugas online banyak ya, Ya, kalau betul. kita walaupun di Iya. rumah. Kalau ditunda-tunda makin lama makin Ya. numpuk. Bisa dikatakan setiap mata pelajaran itu pasti ada tugasnya dan Ya, itu harus bisa segera diselesaikan. diselesaikan. Betul. Kemudian yang kedua, tidak mengecewakan orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Jadi, yang saya katakan tadi, bertanggung jawab dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya, Itu, misalnya Kak. kalau merusakan sesuatu ya harus diganti. Ya. Gitu. Terutama kalau kita nih Kak Nis, nanti kalau ke kelas-kelas ternyata masih banyak barang-barang yang rusak ya. Bukan karena rusak pakai, tetapi rusak permainan. Ya. Seperti sapu yang copot mungkin ya Kak Vivi Iya. Kak Nis ya. Nah, itu Meja yang dicoret-coret. harusnya anak-anak lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Kamis Kak Vivi, di masa pandemi saat ini kira-kira itu ada pesan nggak sih kepada anak-anak di rumah? Nah, tapi pesannya itu ada keterkaitannya dengan kepramukaan. Oke, saya mulai dari Kamis dulu ya. Kamis kira-kira apa sih pesannya di masa pandemi untuk adik-adik pramuka ini? Silakan Kamis. Baik, adik-adik pramuka semua yang berada di rumah, pesan dari Kamis yang untuk adik-adik semua, penggalang pramuka mengikuti kegiatan pramuka bisa merubah diri kita, merubah adik-adik semua untuk menjadi lebih baik. Di situ kita bisa belajar berbagai banyak hal yang nantinya diaplikasikan atau bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Oke, berarti memang kalau dari kami sendiri banyak loh hal-hal yang bisa dipetik dari kepramukaan Iya. dan bisa digunakan dalam Digunakan kehidupan untuk sehari-hari. Terutama masa pandemi ya Kak, Iya. harus jaga Kesehatan. kesehatan diri, lingkungan. Selanjutnya kita ke Kak Vivi nih, kira-kira mungkin pesan apa sih yang akan disampaikan kepada adik-adik di masa pandemi saat ini yang ada hubungannya dengan kepramukaan? Silakan Kak Vivi. Iya, jadi dasa dharma itu sebetulnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua 10 kewajiban tadi itu bisa diterapkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Contohnya aja, misalnya yang pertama nih, dasa dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kita butuhkan di masa pandemi ini tentu saja berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini bisa berlalu,
kita bisa belajar seperti sedia kala, kembali normal, melakukan kegiatan pramuka nggak secara virtual, jadi bisa kemah lagi, bisa outbound lagi, senang-senang lagi begitu. Jadi terapkan dasar Dharma Pramuka dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, Kak Vivi. Jadi memang pada saat ini penerimaan penggalang baru berbeda dengan tahun sebelumnya, Kak Vivi. Iya. Kalau sebelumnya kita bisa mengadakan kemah Rabu Kamis atau Kamis Jumat, ya benar ya Pak ya. Betul. Tetapi saat ini tanpa mengurangi maknanya kita tetap mengadakan penerimaan penggalang baru. Ya. Demikian tadi talk show kita bersama Kak Mis dan Kak Vivi tentang kode penghormatan pramuka. Diharapkan adik-adik memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan ya. Nah, Kak Mis, Kak Vivi, kita tutup dengan lagu yang berhubungan dengan kode penghormatan pramuka. 1, 2, 3. Terima kasih. Dharma, janji